Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Ruang Nusantara. Baik, tidak usah berlama-lama. Mari kita simak bersama-sama ceritanya. Di tengah rimbunnya hutan Kalimantan Selatan, di sepanjang aliran Sungai Martapura, terbentang sebuah wilayah yang kelak dikenal sebagai Martapura. Dahulu, sebelum kota ini ramai oleh pasar intan dan zikir para ulama, wilayah ini hanyalah perkampungan kecil yang dikelilingi hutan lebat, rawa-rawa, dan sungai yang jernih. Menurut legenda rakyat Banjar, jauh sebelum kedatangan pengaruh kerajaan besar seperti Majapahit atau Mataram, tanah Martapura sudah menjadi tempat persinggahan para pengembara dan pedagang dari berbagai penjuru Nusantara. Nama Martapura sendiri dipercaya berasal dari kata Marta, yang berarti kemuliaan atau harta, dan pura yang berarti kota atau tempat tinggal. Maka, Martapura dapat dimaknai sebagai kota harta atau tempat tinggal yang mulia, sebuah nama yang kelak mencerminkan kekayaan bumi dan rohaninya. Di masa awal, masyarakat setempat hidup sederhana. Mereka mengandalkan hasil hutan, bercocok tanam, dan menangkap ikan di sungai. Namun cerita tentang kilauan batu-batu permata yang ditemukan di dalam tanah mulai tersebar. Batu-batu itu bukan sembarang batu. Ia adalah intan. Penduduk lokal awalnya menganggapnya sebagai anugerah alam yang tak ternilai. Legenda menyebutkan seorang penambang pertama bernama Lambung Mangkurat, seorang tokoh legendaris Banjar, pernah menemukan sebongkah intan besar di tepi sungai. Batu itu begitu bening dan indah, sehingga dikabarkan dapat memantulkan cahaya bulan di malam hari. Temuan ini membuat Martapura dikenal sebagai tanah berlian. Para penambang tradisional mulai berdatangan. Mereka menggunakan alat sederhana, dulang, nampan dari kayu ulin untuk mendulang intan di sungai. Selain kekayaan alamnya, Martapura juga menjadi pusat spiritual. Para ulama dan guru agama mulai bermukim di daerah ini, membawa ajaran Islam yang menenangkan hati masyarakat. Salah satu tokoh besar yang kelak mengharumkan nama Martapura adalah Syekh Muhammad Zaini bin Abdul Ghani Al-Banjari, atau lebih dikenal sebagai Guru Sekumpul. Namun sebelum Martapura menjadi kota yang dikenal sebagai Serambi Mekahnya Kalimantan, wilayah ini mengalami berbagai dinamika kekuasaan. Dari kerajaan Hindu Kahuripan, pengaruh Majapahit, hingga berdirinya Kesultanan Banjar. Kisah tentang Martapura bukan sekadar kisah tentang permata yang berkilauan. Ia adalah kisah tentang perjuangan, keimanan, dan kemuliaan adat Banjar yang terus hidup hingga kini. Sebelum nama Martapura menggema di seluruh Kalimantan, wilayah ini merupakan bagian dari kekuasaan kuno bernama Negara Dipa. Kerajaan ini berdiri di tepi Sungai Tapin, tak jauh dari Martapura masa kini. Didirikan oleh Lambung Mangkurat, tokoh legendaris yang dikenal bijaksana dan sakti mandraguna. Menurut hikayat, Lambung Mangkurat mendapat wahyu gaib agar mencari seorang ratu untuk memimpin rakyatnya. Dalam pelayaran spiritualnya di Sungai Nagara, ia bertemu dengan seorang putri bernama Putri Junjung Buih, yang menurut cerita rakyat muncul dari buih di sungai sebagai titisan makhluk langit. Mereka menikah dan berdirilah kerajaan Negara Dipa. Dari sinilah pemerintahan yang tertata mulai membentuk peradaban di wilayah yang kelak menjadi Martapura. Negara Dipa tidak hanya menjadi pusat pemerintahan tetapi juga pusat perdagangan. Sungai-sungai menjadi jalur utama transportasi. Pedagang-pedagang dari Jawa, Makassar, bahkan dari Maluku datang untuk menukar barang. Hasil hutan, rotan, damar, dan tentu saja intan menjadi komoditas utama. Sebagai bagian dari Negara Dipa, Martapura menjadi penting. Selain dekat dengan jalur perdagangan sungai, tanahnya yang subur dan kaya akan kandungan intan menarik banyak pemukim baru. Kehidupan masyarakatnya pun berkembang pesat. Mereka mulai membangun permukiman permanen, membuka lahan pertanian, dan mendirikan tempat ibadah sederhana yang menjadi cikal bakal pusat dakwah Islam di kemudian hari. Namun kejayaan Negara Dipa tidak berlangsung selamanya. Tekanan politik dan serangan dari luar memaksa kerajaan ini melebur menjadi kekuatan baru, yakni Kesultanan Banjar. Martapura pun ikut dalam arus perubahan besar ini. Di balik perubahan politik yang dinamis, nilai-nilai luhur masyarakat Banjar tetap terjaga. Leluhur mereka mengajarkan tentang pentingnya adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah, adat yang bersandar pada syariat Islam.
Warisan nilai ini menjadi pondasi kuat bagi Martapura di masa depan. Tak hanya kaya akan batu mulia, Martapura pun mulai dikenal sebagai tempat lahirnya tokoh-tokoh cendekia dan ulama yang kelak menerangi Kalimantan dengan cahaya ilmu dan kebijaksanaan. Ketika kejayaan negara Dipa mulai memudar, muncul kekuatan baru yang akan membentuk sejarah Kalimantan Selatan, Kesultanan Banjar. Kerajaan ini berdiri pada pertengahan abad ke-16, didirikan oleh Raden Samudera, seorang keturunan bangsawan negara Daha, penerus negara Dipa. Menurut kisah rakyat, Raden Samudera yang masih muda terpaksa melarikan diri ke hutan dan pedalaman setelah terjadi perebutan kekuasaan di kerajaan. Ia akhirnya menemukan perlindungan di antara masyarakat Dayak dan penduduk pesisir yang taat kepada ajaran Islam. Dalam pengembaraannya, Raden Samudera bersumpah bahwa jika ia berhasil merebut kembali tahtanya, maka ia akan memeluk Islam dan menjadikannya agama resmi kerajaannya. Dengan bantuan para ulama dan dukungan rakyat, Raden Samudera berhasil merebut kembali kekuasaan. Ia pun memenuhi janjinya dan memproklamirkan berdirinya Kesultanan Banjar pada tahun 1526. Ia bergelar Sultan Suryansyah dan menjadi penguasa Banjar pertama yang memeluk Islam. Sejak saat itu, pengaruh Islam semakin kuat di Kalimantan Selatan, termasuk di Martapura. Para ulama berdatangan, mendirikan pesantren dan surau, serta mengajarkan akhlak, ilmu agama, dan kebijaksanaan. Martapura yang kaya akan intan juga menarik perhatian kerajaan sebagai pusat ekonomi dan spiritual. Martapura menjadi daerah yang strategis, tidak hanya karena kekayaan alamnya, tetapi juga karena letaknya yang dekat dengan pusat kekuasaan Banjar. Sultan-Sultan Banjar sering mengunjungi daerah ini, menjadikannya sebagai tempat peristirahatan sekaligus pusat pengumpulan upeti dari daerah-daerah sekitar. Di samping itu, para pedagang asing yang datang ke Kesultanan Banjar juga mulai singgah di Martapura. Intan Martapura mulai dikenal sampai ke Jawa, Makassar, bahkan ke Malaka dan Filipina. Martapura tak sekadar menjadi tanah yang makmur, tapi juga menjadi pintu gerbang pertemuan berbagai budaya. Namun kejayaan itu juga menarik perhatian bangsa asing. Pada abad ke-17 dan 18, bangsa Belanda mulai datang dengan tujuan menguasai perdagangan intan dan rempah-rempah di wilayah Banjar, termasuk Martapura. Inilah awal babak baru yang penuh tantangan bagi kota ini. Pada abad ke-17, kemasyhuran Martapura sebagai penghasil intan terbaik di Nusantara mulai menggema hingga ke telinga para pedagang Eropa. Belanda, Portugis, dan Inggris yang sedang berlomba menguasai jalur perdagangan rempah-rempah mulai mengarahkan pandangan mereka ke Kalimantan Selatan, terutama ke Martapura. Salah satu intan yang membuat Martapura termasyhur adalah Intan Trisakti. Batu permata ini memiliki ukuran besar dengan kejernihan luar biasa, hingga disebut-sebut sebagai salah satu intan terbesar yang pernah ditemukan di Asia Tenggara. Para pedagang asing berlomba-lomba untuk mendapatkan batu mulia tersebut, baik dengan cara perdagangan yang sah maupun dengan tipu muslihat. Belanda, melalui VOC, Verenigde Oost-Indische Compagnie, memulai langkah diplomasi dan perdagangan dengan Kesultanan Banjar. Awalnya hubungan ini saling menguntungkan. Belanda memperoleh intan dan hasil bumi lainnya, sementara Kesultanan Banjar mendapatkan senjata api dan perlindungan politik. Martapura menjadi pelabuhan perdagangan yang ramai, tempat bertemunya pedagang lokal, pedagang luar Kalimantan, dan bangsa asing. Namun, seperti yang sering terjadi dalam sejarah kolonial, hubungan yang awalnya saling menguntungkan perlahan berubah menjadi dominasi sepihak. Belanda mulai menekan Kesultanan Banjar agar menyerahkan hak monopoli perdagangan intan. Mereka juga berusaha mengontrol para penambang dan pedagang lokal di Martapura. Martapura yang semula berdiri sebagai kota makmur dan bebas, mulai merasakan tekanan asing. Beberapa bangsawan Banjar yang tidak setuju dengan kebijakan Belanda melakukan perlawanan. Namun kekuatan militer Belanda yang lebih unggul membuat perlawanan itu sulit bertahan lama. Di tengah situasi yang rumit itu, Martapura tetap mempertahankan jati dirinya. Para ulama terus mengajarkan nilai-nilai Islam, adat Banjar tetap dijunjung tinggi, dan rakyat Martapura berusaha menjaga mata pencaharian mereka sebagai penambang intan, petani, dan pedagang.
Walaupun pengaruh asing semakin kuat, Martapura tidak kehilangan semangatnya. Kota ini justru menjadi pusat gerakan keagamaan dan kebudayaan yang akan membentuk identitasnya di masa depan. Orang-orang Martapura percaya bahwa kekayaan sejati bukan hanya pada intan yang berkilauan, tetapi juga pada iman, ilmu, dan adat yang diwariskan leluhur mereka. Ketika cengkeraman Belanda makin kuat, kesabaran rakyat dan bangsawan Banjar mencapai batasnya. Tidak hanya hak atas tanah dan perdagangan yang dirampas, tetapi juga kedaulatan budaya dan agama mereka mulai terusik. Martapura yang selama ini menjadi pusat spiritual dan perdagangan, kini menjadi saksi bisu lahirnya semangat perlawanan. Pada tahun 1859, meletuslah Perang Banjar, sebuah perlawanan besar yang melibatkan seluruh rakyat Banjar, termasuk penduduk Martapura. Dipimpin oleh Pangeran Antasari, seorang bangsawan yang juga dikenal karena kesalehannya. Perang ini menjadi simbol perjuangan melawan penjajahan. Martapura menjadi salah satu pangkalan logistik penting bagi pasukan Pangeran Antasari. Para penambang intan yang biasanya bekerja di sungai-sungai, kini menjadi pejuang yang rela meninggalkan dulang dan cangkul mereka untuk mengangkat senjata. Para ulama Martapura juga tak tinggal diam. Mereka memberikan dukungan moral dan spiritual, mengajarkan bahwa membela tanah air adalah bagian dari jihad fisabilillah. Di pasar-pasar Martapura yang dulu ramai dengan perdagangan intan dan kain, kini sering terdengar bisikan-bisikan strategi perlawanan. Para wanita dan anak-anak membantu dengan menyediakan makanan dan obat-obatan untuk para pejuang. Martapura berubah dari kota perdagangan menjadi kota perjuangan. Namun, meski semangat perlawanan membara, kekuatan persenjataan Belanda yang jauh lebih maju membuat posisi rakyat Banjar sulit. Setelah bertahun-tahun bertempur dengan gagah berani, Pangeran Antasari wafat karena penyakit pada tahun 1862. Meskipun begitu, perlawanan rakyat Banjar tidak pernah benar-benar padam. Martapura menjadi simbol keteguhan hati rakyat Banjar. Meskipun penjajahan membawa penderitaan, namun juga memupuk kesadaran kolektif tentang pentingnya menjaga warisan, budaya, dan agama. Setelah Perang Banjar berakhir, Belanda memperkuat kontrol administratifnya. Namun, di balik dominasi itu, nilai-nilai keislaman dan adat Banjar tetap dijaga ketat oleh masyarakat Martapura. Mereka percaya, suatu hari nanti kemerdekaan akan datang seperti fajar yang selalu menggantikan malam. Meski berada di bawah bayang-bayang kekuasaan Belanda setelah berakhirnya Perang Banjar, semangat masyarakat Martapura tak pernah surut. Jika jalur perjuangan fisik telah dibungkam, maka perjuangan baru digelorakan melalui ilmu dan agama. Pada akhir abad ke-19 dan awal abad ke-20, Martapura mulai bangkit sebagai pusat pendidikan Islam di Kalimantan. Para ulama lokal yang masih mewarisi semangat para pejuang Banjar mendirikan pesantren dan langgar surau di berbagai sudut kota. Salah satu pesantren terbesar yang berdiri adalah Pondok Pesantren Darussalam, yang kelak menjadi pusat kajian Islam terkemuka di Kalimantan. Para guru agama di Martapura tidak hanya mengajarkan ilmu fikih dan tauhid, tetapi juga menanamkan nilai-nilai kebangsaan dan kesadaran akan pentingnya kemerdekaan. Mereka meyakini bahwa membangun akhlak dan kecerdasan umat adalah jalan menuju kebebasan yang hakiki. Di tengah-tengah kebangkitan pendidikan Islam itu, lahirlah seorang ulama besar yang kelak namanya harum hingga ke seluruh Nusantara, bahkan mancanegara, Syekh Muhammad Zaini bin Abdul Ghani, lebih dikenal sebagai Guru Sekumpul. Beliau lahir pada tahun 1942, dan sejak kecil telah menunjukkan kecerdasan serta akhlak mulia. Guru Sekumpul menjadi magnet spiritual bagi umat Islam, tidak hanya di Kalimantan tetapi juga dari berbagai penjuru Indonesia dan negara tetangga. Beliau mengajarkan kasih sayang, kedamaian, serta pentingnya menjunjung tinggi ajaran Rasulullah. Setiap pengajian yang digelarnya di Martapura selalu dihadiri ribuan jamaah. Selain Guru Sekumpul, banyak pula ulama lain yang menjadi pilar kebangkitan spiritual Martapura. Kota ini pun dijuluki sebagai Serambi Mekahnya Kalimantan, sebuah tempat di mana cahaya ilmu dan zikir memancar ke segala penjuru. Bersamaan dengan berkembangnya pendidikan Islam, Martapura juga mulai membangun kembali perekonomiannya.
Pasar Intan Martapura semakin dikenal sebagai pusat perdagangan batu mulia. Intan yang dihasilkan Martapura memiliki keunikan dalam kejernihan dan kilau yang tak tertandingi. Walau penjajahan masih berlangsung, Martapura berhasil meneguhkan jati dirinya. Sebuah kota yang tidak hanya kaya secara materi, tetapi juga kaya akan ilmu dan akhlak. Disinilah semangat mempertahankan budaya dan agama Banjar terus diwariskan dari generasi ke generasi. Pada awal abad ke-20, di tengah-tengah kekuasaan kolonial Belanda yang masih mencengkeram, Martapura tetap bersinar dengan kekayaan alamnya. Pasar Intan Martapura tumbuh menjadi pusat perdagangan batu mulia yang terkenal. Tidak hanya di Kalimantan, tetapi juga sampai ke Jawa, Sumatera, dan negara-negara tetangga. Pasar ini menjadi denyut nadi perekonomian kota. Penambang, pengrajin perhiasan, pedagang lokal, dan pembeli dari berbagai daerah bertemu di sana. Intan Martapura terkenal karena kualitasnya yang sangat tinggi. Warna yang jernih, kilau alami, dan keunikan bentuknya membuat batu-batu ini diburu kolektor hingga bangsawan. Penambangan intan di Martapura dilakukan dengan cara tradisional. Para pendulang menggunakan dulang, nampan kayu, untuk memisahkan batu mulia dari pasir sungai. Teknik yang diwariskan turun-temurun ini tidak hanya menjadi sumber penghasilan, tetapi juga bagian dari identitas budaya masyarakat Martapura. Tidak hanya intan, perhiasan khas Martapura pun berkembang pesat. Pengrajin lokal menciptakan aneka cincin, kalung, gelang, dan bros yang memadukan batu mulia dengan seni ukir Banjar. Keindahan dan kerumitan karya mereka membuat perhiasan Martapura digemari banyak kalangan. Keberadaan Pasar Intan tidak hanya berpengaruh pada sektor ekonomi, tetapi juga menjadi simbol kemakmuran dan kemandirian rakyat Martapura. Di balik gemerlapnya batu-batu permata, tersimpan cerita tentang kerja keras, keuletan, dan kecintaan masyarakat terhadap tanah airnya. Belanda yang menguasai wilayah ini sempat mencoba memonopoli perdagangan intan, namun semangat dagang rakyat Martapura tak pernah surut. Mereka menemukan berbagai cara untuk mempertahankan jalur perdagangan tradisional, meski harus menghadapi berbagai peraturan yang ketat dari pemerintah kolonial. Selain Pasar Intan, Martapura juga menjadi tempat lahirnya berbagai komunitas pengrajin lain, seperti pembuat kain sasirangan dan kerajinan tangan berbasis rotan. Keanekaragaman ini menunjukkan betapa kreatif dan tangguhnya masyarakat setempat dalam menghadapi berbagai tantangan zaman. Pasar Intan Martapura bukan sekadar tempat jual beli. Ia adalah simbol keteguhan masyarakat Banjar dalam menjaga warisan leluhur, sekaligus beradaptasi dengan perubahan zaman. Di pasar inilah, kemilau intan bersatu dengan semangat dagang dan nilai-nilai adat yang terus dijunjung tinggi. Memasuki paruh awal abad ke-20, angin perubahan mulai terasa di seluruh Nusantara, termasuk di Martapura. Pergerakan nasional yang menyerukan kemerdekaan Indonesia mulai menggema dari pulau-pulau besar ke daerah-daerah terpencil. Martapura, dengan rakyatnya yang telah lama akrab dengan semangat perjuangan, menjadi bagian dari arus kebangkitan itu. Para ulama, guru, dan cendekiawan di Martapura tidak hanya mengajarkan ilmu agama, tetapi juga mulai membicarakan tentang pentingnya persatuan dan harga diri bangsa. Pengaruh Sarekat Islam, organisasi pergerakan yang berdiri pada 1912, sampai ke Martapura dan menarik simpati banyak warga. Para pedagang intan yang sebelumnya hanya berkutat pada urusan ekonomi, mulai peka terhadap isu-isu kebangsaan. Pesantren Darussalam, yang telah menjadi pusat pendidikan Islam di Kalimantan, juga berperan penting dalam menyebarkan semangat kebangsaan. Para santri tidak hanya diajarkan fikih dan tasawuf, tetapi juga nilai-nilai cinta tanah air dan pentingnya kemerdekaan dari penjajahan. Kaum muda Martapura mulai mendirikan organisasi kepemudaan yang berafiliasi dengan gerakan nasional di Pulau Jawa. Mereka belajar tentang strategi perjuangan politik, pengorganisasian massa, dan bagaimana memperjuangkan hak-hak rakyat di tengah kekuasaan kolonial. Selain pergerakan politik, kesadaran budaya juga meningkat. Masyarakat Martapura berusaha menjaga dan mengembangkan seni budaya Banjar. Pertunjukan madihin, puisi berirama yang sering mengkritik penguasa,
kesenian wayang Banjar, dan tradisi sasirangan tetap dipertahankan sebagai identitas daerah. Pada saat yang sama, pemerintah kolonial Belanda semakin khawatir akan gelombang perlawanan yang meluas. Mereka meningkatkan pengawasan terhadap tokoh-tokoh masyarakat, termasuk para ulama dan pemimpin adat di Martapura. Beberapa tokoh bahkan mengalami penangkapan atau pengasingan. Namun tekanan itu justru memperkuat solidaritas warga Martapura. Mereka sadar bahwa perjuangan fisik saja tidak cukup. Maka pendidikan dan persatuan menjadi senjata utama dalam menghadapi penjajahan. Menjelang proklamasi kemerdekaan 1945, Martapura telah menjadi kota yang matang secara politik dan budaya. Masyarakatnya siap menyambut era baru, di mana harapan untuk hidup merdeka dan berdaulat tidak lagi menjadi impian, melainkan tujuan yang segera diwujudkan. Tanggal 17 Agustus 1945 menjadi tonggak bersejarah bagi seluruh bangsa Indonesia. Proklamasi kemerdekaan yang dikumandangkan oleh Soekarno dan Hatta di Jakarta sampai juga gaungnya ke Martapura. Walaupun berita itu memerlukan waktu beberapa hari untuk mencapai Kalimantan, semangatnya langsung membakar hati rakyat Banjar. Para tokoh agama, pemimpin adat, dan kaum muda di Martapura segera berkumpul. Mereka menggelar musyawarah di langgar-langgar dan pesantren. Pesantren Darussalam menjadi salah satu pusat pengumpulan informasi dan penyebaran kabar kemerdekaan. Guru-guru di pesantren tidak hanya membahas soal agama, tetapi juga bagaimana rakyat Martapura dapat mendukung Republik Indonesia yang baru saja berdiri. Namun euforia kemerdekaan tidak serta-merta membawa kedamaian. Di Kalimantan Selatan termasuk Martapura, Belanda mencoba kembali menguasai wilayah dengan membonceng pasukan sekutu. Ini memicu perlawanan rakyat yang tergabung dalam Laskar Banjar dan organisasi pemuda lainnya. Di Martapura, para pemuda yang sebelumnya menjadi santri dan pedagang, kini bergabung dalam barisan perjuangan. Mereka mempersenjatai diri seadanya, parang, bambu runcing, dan senjata api rampasan. Jalan-jalan Martapura yang biasa dipenuhi pedagang intan, kini sering menjadi arena patroli Laskar Rakyat. Kaum wanita dan anak-anak juga tidak tinggal diam. Mereka membantu menyediakan logistik, makanan, pakaian, dan obat-obatan. Banyak dari mereka menjadi kurir yang membawa pesan dan perbekalan melewati jalur-jalur rahasia di hutan dan sungai. Perlawanan rakyat Banjar di Martapura dan sekitarnya berlanjut hingga Belanda akhirnya menyerah dan pengakuan kedaulatan Republik Indonesia disahkan pada tahun 1949. Bagi rakyat Martapura, kemerdekaan bukan hanya sebuah hadiah, melainkan hasil dari perjuangan panjang yang diwariskan sejak era negara Dipa, Kesultanan Banjar, hingga masa pergerakan nasional. Setelah resmi menjadi bagian dari Negara Kesatuan Republik Indonesia, Martapura memasuki babak baru sebagai kota yang tidak hanya kaya akan intan, tetapi juga kaya akan semangat kebangsaan dan kearifan lokal. Pasca pengakuan kedaulatan Indonesia, Martapura berbenah. Luka-luka perjuangan disembuhkan dengan pembangunan. Masyarakatnya yang gigih mulai membangun kembali pasar, masjid, pesantren, dan infrastruktur kota. Martapura tidak hanya ingin dikenal sebagai kota intan, tetapi juga sebagai pusat peradaban Islam di Kalimantan. Julukan Serambi Mekahnya Kalimantan mulai melekat erat. Ini bukan sekadar sebutan kosong. Martapura menjadi pusat pendidikan agama Islam terbesar di Kalimantan Selatan. Pesantren Darussalam berkembang pesat, mencetak ribuan santri yang kelak menjadi ulama, pendidik, dan tokoh masyarakat. Pada dekade 1950-an hingga 1970-an, Martapura menjadi tujuan belajar bagi pelajar dari berbagai daerah di Kalimantan, bahkan dari luar pulau. Para ulama besar seperti Guru Sekumpul, Syekh Muhammad Zaini bin Abdul Ghani, tidak hanya mengajarkan ilmu agama, tetapi juga menyebarkan pesan-pesan damai, toleransi, dan cinta tanah air. Guru Sekumpul, dengan pengajian-pengajiannya yang khusyuk dan penuh hikmah, berhasil menarik hati umat dari berbagai kalangan. Setiap haul, peringatan wafat, beliau dihadiri jutaan jamaah, menjadikan Martapura sebagai magnet spiritual yang menghubungkan umat Islam dari seluruh Nusantara.
Selain itu, Masjid Agung Al-Karomah yang berdiri megah di tengah kota menjadi ikon keagamaan Martapura. Masjid ini bukan hanya tempat ibadah, tetapi juga menjadi pusat dakwah dan kegiatan sosial. Kemegahannya mencerminkan semangat masyarakat Martapura dalam memuliakan agama. Di bidang ekonomi, Pasar Intan Martapura kembali hidup. Intan-intan yang dihasilkan para pendulang dari sungai-sungai sekitar diperdagangkan dengan pengrajin perhiasan dan pedagang dari seluruh Indonesia. Selain intan, kerajinan tangan khas Banjar, seperti kain sasirangan juga menjadi komoditas unggulan. Martapura pun mulai dikenal di kancah pariwisata. Para wisatawan lokal maupun mancanegara datang tidak hanya untuk membeli intan, tetapi juga untuk menikmati suasana religius, budaya Banjar yang kental, serta keramahan penduduknya. Banyak yang datang untuk berziarah ke makam guru sekumpul dan ulama-ulama besar lainnya. Martapura membuktikan bahwa kekayaan sejati tidak hanya diukur dari harta benda, tetapi juga dari warisan ilmu, budaya, dan iman yang terus dijaga dengan sepenuh hati oleh warganya. Memasuki akhir abad ke-20 hingga awal abad ke-21, Martapura menghadapi tantangan baru, modernisasi. Kota yang selama berabad-abad hidup dengan tradisi, kini harus menyesuaikan diri dengan perkembangan zaman yang serba cepat. Pemerintah daerah bersama tokoh masyarakat mulai mengembangkan Martapura agar tidak tertinggal dari kota-kota lain di Kalimantan. Jalan-jalan diperlebar, pasar-pasar diperbaharui, dan infrastruktur penunjang pariwisata mulai dibangun. Namun ada satu prinsip yang selalu dipegang. Modernisasi tidak boleh menggerus akar budaya dan nilai-nilai religius. Pasar Intan Martapura kini tidak hanya menjual batu mulia dalam bentuk mentah. Para pengrajin mulai mengadopsi teknologi modern untuk menciptakan perhiasan berkualitas tinggi yang dapat bersaing di pasar nasional, bahkan internasional. Pusat-pusat kerajinan dibangun dengan standar yang lebih baik, namun tetap mempertahankan keunikan desain Banjar. Sementara itu, pesantren Darussalam dan pesantren-pesantren lain terus berkembang, menyesuaikan kurikulum agar santri tidak hanya menguasai ilmu agama, tetapi juga pengetahuan umum dan keterampilan modern. Lulusan-lulusan pesantren ini tidak hanya menjadi ulama, tapi juga dokter, pengusaha, dan pemimpin masyarakat. Pariwisata religi pun menjadi daya tarik utama. Haul Guru Sekumpul yang diadakan setiap tahun menjadi salah satu acara keagamaan terbesar di Indonesia. Jutaan orang datang ke Martapura, tidak hanya untuk berziarah, tetapi juga untuk menikmati keramahan dan kearifan lokal. Pemerintah dan masyarakat Martapura berusaha menata kota agar nyaman bagi penduduk maupun pengunjung. Fasilitas umum diperbaiki, jalur transportasi diperluas, dan pusat informasi wisata dibangun. Namun, identitas Martapura sebagai kota religius dan pusat budaya Banjar tetap menjadi prioritas utama. Kaum muda Martapura juga menunjukkan semangat baru. Mereka aktif di berbagai bidang: seni, teknologi, ekonomi kreatif, dan sosial kemasyarakatan. Banyak di antara mereka yang menggunakan media sosial untuk mempromosikan kekayaan budaya dan keagamaan Martapura ke dunia luar. Martapura berhasil menjadi contoh bagaimana sebuah kota dapat memadukan tradisi yang kuat dengan modernitas, tanpa kehilangan jati dirinya. Sebuah kota yang bukan hanya kaya akan intan yang berkilauan, tetapi juga kaya akan warisan ilmu, adat, dan semangat kemajuan. Kini, Martapura berdiri tegak sebagai salah satu kota paling berpengaruh di Kalimantan Selatan. Di balik pesona kilauan intannya, kota ini menjadi lambang perpaduan antara kekayaan alam, spiritualitas, dan budaya yang kokoh. Pasar Intan Martapura terus menjadi destinasi utama bagi wisatawan yang mencari batu mulia terbaik. Para pendulang tetap melestarikan teknik tradisional yang diwariskan leluhur mereka. Sementara para pengrajin terus menciptakan perhiasan yang memadukan seni ukir Banjar dengan desain modern. Setiap batu intan yang dijual bukan hanya barang dagangan, tetapi juga cerita tentang ketekunan, warisan, dan keindahan alami bumi Martapura. Di bidang spiritual, Haulan Guru Sekumpul tidak hanya menjadi agenda keagamaan tahunan, tetapi juga menjadi momen persatuan umat Islam dari berbagai daerah. Martapura pun dikenal sebagai kota yang menenangkan hati,
tempat di mana zikir dan ilmu berjalan berdampingan dengan geliat ekonomi. Pendidikan Islam di Martapura juga semakin maju. Pesantren Darussalam menjadi simbol bahwa pendidikan tradisional dapat terus relevan di zaman modern. Para santri di Martapura kini tak hanya belajar kitab kuning, tetapi juga teknologi, ekonomi syariah, dan kepemimpinan, siap membangun masa depan Indonesia yang lebih baik. Kebudayaan Banjar tetap dijaga dengan penuh cinta. Seni madihin, sasirangan, dan tradisi adat terus diajarkan dari generasi ke generasi. Pemerintah daerah dan komunitas budaya aktif menggelar festival dan pameran untuk mempromosikan kekayaan budaya ini ke seluruh Nusantara dan mancanegara. Martapura juga mulai mengembangkan sektor pariwisata terpadu. Selain wisata belanja intan, pengunjung dapat menikmati wisata religi, wisata budaya, dan wisata alam seperti susur sungai dan hutan rawa yang eksotis. Lebih dari itu, semangat rakyat Martapura untuk menjaga nilai luhur, adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah, menjadi fondasi yang tidak tergoyahkan. Di tengah arus globalisasi dan tantangan modern, Martapura tetap memegang teguh ajaran agama dan kearifan lokal. Kota ini telah melalui perjalanan panjang, dari hutan lebat di tepi sungai, menjadi pusat kerajaan, medan perjuangan, pusat dakwah, hingga kini menjadi kota yang berkilauan dalam makna yang sesungguhnya. Martapura bukan sekadar tanah berlian bagi Kalimantan Selatan, melainkan permata hati yang terus memancarkan cahaya iman, ilmu, dan budaya bagi Indonesia dan dunia.